Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Manbaus Salam, yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Satibi beserta keluarganya. Yang saya muliakan pengasuh santriwati Yayasan Manbaus Salam, yakni Ibu Nyai Hajah Hamdiah. Yang saya hormati Ustadz wal Ustazah, dan tidak ketinggalan pula santriwan dan santriwati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin hadirat, sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj telah menggemparkan masyarakat pada zaman Rasulullah masih hidup. Karena peristiwa itu dianggap tidak masuk akal, tidak sedikit di antara mereka yang beriman lalu menjadi murtad. Tetapi sebaliknya, mereka yang telah mantap keimanannya pertama mantap dan yakin kaum muslimin. Manusia pada abad sekarang ini, terutama kita sebagai pelajar, harus dapat menentukan kemampuan iman dan kemampuan akal. Pendekatan agama melalui iman dan akal dengan sendirinya, pendekatan agama melalui iman dan akal, kedua-duanya tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, jalin menjalin. Tetapi kejadian Isra Mi'raj bagi mereka yang belum mantap keimanannya akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hati mereka. Akan merupakan tantangan bagi para mubalik dan para ulama. Tantangan tersebut harus dijawab melalui pendekatan yang tepat dan terarah, yaitu seorang mubalik mau mendekati orang awam atau bodoh, dan orang awamnya menerima didekati seorang mubalik atau seorang alim ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, termasuk tantangan mubalik orang alim menyampaikan hukum menyimpang pedoman umat Islam, yakni Al-Quran dan hadis, untuk dijadikan patokan, bukan hukum yang hak dan benar, tetapi hukum nafsu, hukum pantas menurut kehendak sendiri, tanpa ijtihad, tanpa dipikir terlebih dahulu. Orang demikian inilah yang termasuk salah satu dari 3 kelompok, yaitu menyebabkan 1 kafirun, 2 zalimun, dan yang ketiga fasikun. Di antara 3 ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44 yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun. Artinya, dan barang siapa yang tidak memutuskan menghukumi suatu perkara atas apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Begitu pula sebaliknya, termasuk tantangan mubalik bila di suatu tempat atau masyarakat ada kemungkaratan, kezaliman dan perbuatan yang menyebabkan kemusyrikan. Tantangan semacam ini ulama harus mampu memberantasnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, karena sangat terbatasnya waktu, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Akhir kata saya ucapkan wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati,
Saya di sini akan melanjutkan uraian teman saya tadi. Telah dikatakan bahwa menghadiri acara peringatan ini merupakan salah satu kebajikan yang disebut muhsinin. Namun perlu diketahui, Pak, Bu, yang disebut muhsinin dalam ayat Al-Quran tadi adalah tidak sekedar menghadiri acara ini saja atau ibadah kepada Allah saja. Akan tetapi, orang yang melaksanakan amal kebajikan yang lengkap dan tepat sesuai syarat dan ketentuan hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan kata lain, orang yang mendapat kedudukan muhsinin adalah orang-orang yang sudah melaksanakan ihsan dengan sesungguhnya. Jadi, kalau kita lihat secara perinci, baik dari segi bagiannya maupun syaratnya. Yang pertama, ihsan kepada Allah, yang artinya berbuat baik dengan cara beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya atau musyrik. Yang kedua, ihsan kepada manusia, yang artinya berbuat baik atau bergaul dengan akhlak yang baik sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, ihsan sesama makhluk baik hewan maupun alam lingkungan kita dengan cara menjaga dan melengkapi hak yang dibutuhkan oleh hewan. Dan yang lebih terpenting adalah beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika syarat-syarat tadi terpenuhi, itulah yang disebut muhsinin. Rasulullah menjelaskan melalui hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, al-ihsanu an ta'budullaha ka'annahu yarahu fa innahu yara. Yang artinya, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya. Sekalipun engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Pengertiannya, seseorang yang memiliki sifat ihsan, ia akan selalu mendorong kebajikan di mana saja dan kapan saja. Sebaliknya, ia akan selalu menjauhi maksiat dan dosa. Sebab ia sadar bahwa perbuatannya ada yang melihat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin sampai di situ saja uraian saya, yang akan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menguraikan, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada hadirin sekalian. Dalam hal ini saya akan meneruskan uraian dari teman saya tadi, dan juga ingin ikut serta mengasyar agama Allah dalam rangka memeriahkan acara ini, di dalam rangka meningkatkan ketakwaan yang menjadi syarat mutlak untuk mensukseskan usaha-usaha pembangunan rohania dan jasmania dewasa ini. Bertambah mantap keimanan umat Islam, semakin bertambah mantap pula keimanan di masyarakat kita, khususnya organisasi kita ini. Karena masyarakat dan bangsa yang beriman akan senantiasa menjauhkan diri dari keonaran dan kemungkaratan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu Islam, kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh umat Islam zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ketinggalan untuk memeriahkan syiar agama ini, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah rutin setiap tahun diperingatinya, baik di kota-kota maupun di desa-desa sampai ke seluruh pelosok tanah air. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kalah dengan peringatan-peringatan agama lain. Tapi sayang sekali Pak, Bu, kita sebagai umat Islam mengadakan peringatan-peringatan itu kadang-kadang tujuannya keliru, tidak sesuai dengan masalah yang diperingatinya, serba terbalik. Seperti contohnya, mentang-mentang sedang sibuk kesana kemari, mondar-mandir membagi lemper kue dan lain sebagainya, sampai tidak ingat sholat, dan ada yang istirahat katanya capeklah, pusinglah, sampai akhirnya ketiduran. Sholatnya apa Pak Bu? Sholatnya bolong. Pak, Bu, apakah itu yang katanya memperingati syiar Islam kepada yang menjadi agama Islam itu sendiri kebanyakan lupa atau pura-pura tidak ingat, padahal semua sudah tahu apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, As-salatu imaduddin wa man aqamaha
faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah meruntuhkan agama Islam. Hadis riwayat Baihaqi dari Umar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kiranya cukup uraian dari saya. Bila ada kata-kata yang janggal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya dapat tampil di depan hadirin seperti teman-teman. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakak pembawa acara yang telah memanggil saya ke tempat ini. Masalah pantas atau tidaknya bertatap muka dengan para hadirin, atau dengan istilah sekarang disebut selintas wajah bertemu pandang. Hal ini bukan masalah yang kemudian bapak-bapak berpaling dari kata-kataku, tetapi merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mendidik anak, supaya dapat mengerti dan memahami apa arti pendidikan sekaligus mengamalkannya. Inilah yang disebut dengan istilah solidaritas Islam, yakni menyesuaikan diri dengan agama Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia, hubungannya dengan solidaritas ini, teman saya tadi mengatakan bahwa orang kebanyakan lupa kepada yang menjadi dasar agama Islam itu sendiri, yaitu salat 5 waktu ditinggalkan oleh sebab kesibukannya bernilai dunia semata. Itu namanya orang yang tidak bersolidaritas atau menyesuaikan diri dengan nama Islam, dengan pengamalannya atau buktinya. Wong modal mengkanen iki kadang-kadang dudu wong bodoh berung rukun Islam, yakini rukun iman, tetapi orangnya dari kiranya tepat apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Talimut Talim begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min amalin yatasawwaru bi suratin amali dunya bi husnin niyati min amali dunya. Kam min amali yatasawwaru bi suratin amali dunya summa yasiru kam min amali dunya bi su'in niyah, yang artinya berapa banyak dari amal yang berbentuk dengan bentuk amal akhirat, kemudian disebabkan baiknya niat menjadi bagian daripada amal-amal akhirat, dan berapa banyak dari amal yang berbentuk dengan bentuk amal dunia disebabkan niatnya buruk atau jelek. Maka dengan demikian, agar kita tidak salah pilih, tidak salah niat, amal ibadah jadi bentuk nilai duniawi semata, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan menghadiri acara peringatan ini, mari kita bersolidaritas serta menyesuaikan diri antara lahiriah dengan batiniah dalam segala hal. Dan kalau mendidik anak, perlu perhatian dan tanggung jawab dengan tulus ikhlas, tidak dibarengi embel-embel harapan. Kalau sudah berhasil atau lulus, akan jadi orang yang pangkat, orang terhormat yang dipandang menguntungkan duniawi semata. Dan kalau menghadiri acara peringatan ini, dia hanya memuaskan jamuan kue semata, karena jamuan itu hanya sedikit dan terasa ketika dimakan saja. Raihlah amal akhirat, pasti dunia akan ikut. Tetapi meraih dunia semata belum tentu hal akhirat akan ikut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf dan maklum kepada hadirin sekalian, karena di dalam kesempatan ini saya pun tak ketinggalan ikut serta memeriahkan peringatan Isra Mi'raj dan mencoba memberanikan diri tampil ke depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Masalah pantas atau tidaknya
itu adalah sifat wajar bagi anak pelajar. Berarti hal ini sebagai bahan pikiran bagi para bapak dan ibu-ibu untuk sama-sama memperhatikan anak yang sedang dalam keadaan belajar. Karena sekarang banyak Pak, Bu, anak pelajar tetapi jiwanya tidak menunjukkan anak pelajar. Boleh jadi perbuatannya tercela, bersikap tidak wajar disebabkan orang tuanya kurang memperhatikan dengan pikiran yang lebar. Oleh karena itu, mari kita renungkanlah baik-baik uraian-uraian dalam kesempatan peringatan ini. Jangan dulu buyar sebelum acara ini bubar. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan ridha Allah Malikul Jabbar yang Maha Akbar. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita sambung pembacaan teman saya tadi tentang pengertian Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya akan menerangkan pengertian Mi'raj walaupun hanya selintas. Mi'raj ialah naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit tertinggi, yaitu tingkat ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawan pada malam hari tanggal 27 bulan Rajab dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kembali lagi ke Mekah pada malam itu juga. Peristiwa ini pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 13 sampai dengan 18 yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ya'inda sidratil muntaha ya'indaha jannatul ma'wa ij yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basharu wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang insya Allah artinya akan disampaikan oleh teman saya yang akan melanjutkan. Karena sangat terbatasnya waktu, cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan semoga-moga masuk surga. Yang enggak jawab salam saya doakan semoga-moga masuk angin. Maka saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul mitra. Sesungguhnya Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Maka saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam hal ini saya akan meneruskan uraian dari teman saya tadi sewaktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dioperasi. Sebagaimana keterangan dibacakan tadi, artinya begini. Pada suatu masa Nabi sedang berbaring di hijrah, yaitu di sisi Baitullah, dan tiba-tiba kedatangan dua orang laki-laki, yakni malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dan beserta keduanya juga malaikat-malaikat yang lain. Maka setelah itu malaikat itu membompongnya dan membawa air putih jernih, yaitu air Zam-Zam, dan mengoperasinya. Untuk mengurus dan mengoperasi di antara malaikat itu juga malaikat Jibril membantunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Ketika akan diisra-mi'rajkan atau diajak posisi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu dioperasi, dihilangkan kotoran-kotorannya yang akan mengganggu dan merusak perjalanan isra-mi'rajnya, yaitu kotoran-kotoran batil seperti syirik, hasud, dengki dan lain sebagainya. Dan setelah beres bersih hatinya, diisi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang bersifat Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatan wa imanan wa famalahu ilman wa ilman wa yaqinan wa islama, yaitu diisi dengan segala hikmah, keimanan, dan terpenuhi dengan sifat hilim, lapang dada, ilmu, keyakinan, dan keimanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sifat-sifat yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang berat untuk mengisi sifat-sifat tersebut, maka sudah sepantasnya kita mengambil hikmah dan pelajaran dari sifat-sifat Nabi tersebut. Cukup sekian saja uraian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena saya masih di tahap belajar. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini hanya untuk melanjutkan pidato dari teman saya tadi. Telah disebutkan bahwa sebelum Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, beliau terlebih dahulu dioperasi dan dibedah dadanya oleh para malaikat. Pak, Bu, perlu diketahui maksud pembedahan dan pengoperasian di sini bukan seperti yang para medis dan dokter sekarang, melainkan takakusyat atau keistimewaan khusus yang terjadi pada diri Nabi Muhammad atas kodrat Allah Subhanahu wa taala, atau juga yang disebut amrun khariqun lil adatil makruni amrun khariqun lil adatil makruni awil mukjizat, yang artinya adalah hal-hal yang merubah keluar bagi sebagian adat manusia atau yang disebut mukjizat. Dalam ta'rif juga dijelaskan bahwa al-mukjizatu ya amrun khariqun lil adatil makruni bida'watin nubuwah, yang artinya adalah mukjizat adalah suatu perkara yang dapat merubah keluar bagi sebagian adat manusia yang timbulnya bersamaan dengan pengakuan kenabian. Dalam kitab Dardir juga dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad dibedah dan dioperasi dadanya, beliau tidak merasa sakit, tidak keluar darah, tidak membekas, dan tidak memakai alat atau pisau. Kemudian dalam hadis riwayat Anas bin Malik juga menjelaskan bahwa yang dibedah dan dibuka itu bukan dadah Nabi Muhammad, melainkan atap rumah dari Ummu Hani, anak perempuan dari paman Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terletak di kota Mekah yang pada saat itu Nabi Muhammad menempatinya. Hadirin hadirat yang berbahagia, seluruh peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu mempunyai arti yang sangat penting bagi pribadi-pribadi muslim seperti kita. Hal ini jika kita menyadari dan meyakini bahwa seluruh peristiwa Isra Mi'raj itu mempunyai itibar dan perumpamaan bagi kita, termasuk peristiwa Nabi Muhammad yang dibedah dan dioperasi dadanya. Hanya waktu yang terbagi-bagi. Cukup sekian dari saya, takut yang nunggu panggilan protokol ngemelin saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.